Sampurasun. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai, berdiskusi tentang kualitas produk AHM, khususnya blok piston Tiger ya. Ini original, baru, dan untuk kodenya 12100 KCN 003. Dan ini sudah di vapor ya. Finishingnya bukan seperti ini kalau kita baru beli baru ya maksudnya. Dan ini masih dibungkus dari tempat vapornya, kita langsung buka ya. Dan untuk bagian dalam sudah saya lapisi dengan gemuk atau grease ya, supaya tidak berkarat ketika proses vapor. Dan ini cara saya supaya tidak berkarat ya, karena saya pernah mengalami zong di suatu tempat vapor. Saya kalau vapor, apalagi barang konsumen itu cerewet ya. Saya wanti-wanti agar bagian dalam boring setelah dipapor itu langsung dikasih oli. Dan ternyata setelah saya ambil, karena barangnya ditutup dengan plastik ya, jadi nggak ketahuan. Dan setelah dibuka ternyata bagian dalam itu karat. Dan ya goblok intinya. Dan sejak saya itu saya nggak mau lagi ke tempat vapor sialan itu. Dan ujung-ujungnya saya yang ngeganti blok pistonnya dengan yang baru. Jadi sebaiknya walaupun tempat vapor biasanya menyediakan karet penutup depan belakang supaya air tidak masuk, tapi sebaiknya gunakan cara saya ini, menggunakan grease supaya amit-amit ya tidak berkarat nantinya. Sekarang kita lihat dulu kosmetik bagian luar blok pistonnya itu sendiri. Ini ada kode produksi kemungkinan ya. Di sini juga ada tanda F atau E mungkin. Di sini ada bocel. Ini bukan dari tempat vapor. Ini saya hafal ketika pertama kali dibuka memang sudah seperti ini. Ini juga sama. Ini kurang rapi. Bagian dalam juga cetakannya kurang rapi ya. Ini pasti dari pasir yang mungkin kurang halus atau terkontaminasi. Ini juga sama. Ini bekas castingannya juga kurang rapi. Intinya QC-nya kurang bagus ya. Untuk bagian bawah juga sama, ada cacat. Ini kita bandingkan dengan blok piston Tiger lama copotan. Ini belum saya bersihkan, tapi bisa dilihat kualitas castingannya sangat bagus ya. Ini sudah pasti buatan Jepang. Sangat halus, tidak ada bekas castingan yang keluar-keluar. Hanya ini paling. Yang Tiger lama permukaannya halus. Untuk bagian atas juga tidak terlihat bekas castingan.
Kalau ini ada, jadi cetakannya cukup kasar juga, walaupun sudah di vapor ya, castingannya terlihat kasar. Nah, yang paling fatal adalah bagian bawah, karena ini ada bekas aluminium yang belum sempat dibersihkan. Ini bisa dibuka nih. Kan meletek-meletek. Dan ini bisa berbahaya kalau masuk ke sirkulasi oli ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ini ngeganjel di dinding silinder dan piston ya. Kalau untuk trigger lama, ini kebetulan sudah dipapas, jadi tidak adil. Saya ada pembandingnya satu lagi. Ini adalah boring GL Pro original, dan untuk bagian bawah lihat, dia bersih dari bekas casting, tidak ada yang ngegantung, dia bersih. Dan untuk castingannya juga, walaupun dia kotor, tapi terlihat halus dan rapih ya, jika dibandingkan dengan buatan AHM atau lokal. Selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan blok piston itu sendiri. Umumnya untuk blok piston itu dibuat dengan mencetak terlebih dahulu bagian cangkangnya. Nah, setelah dicetak, kemudian silinder boring dimasukkan, setelah itu dihuning. Ini kebetulan adalah contoh silinder boring CB100. Dia prosesnya cangkang dulu baru boring dimasukkan. Dan umumnya untuk cangkang terlebih dahulu dia ada kerahnya seperti ini. Nah, untuk Tiger agak sedikit berbeda. Jadi untuk Tiger dia boring silindernya terlebih dahulu ditempatkan di tempat cetak, kemudian dicor di sekelilingnya. Nah, untuk referensi titik senternya mereka biasanya menggunakan pin dowel. Nah, untuk penempatannya biasanya namanya juga produksi massal, biasanya akan mungkin melenceng ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan. Makanya setelah proses huning, setelah proses finishing, kita akan mendapati bagian boring piston yang tipis dan yang tebal. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagian yang tipis, dan untuk sebaliknya ini tebal. Dan ini normal, ini bukan quarteran miring, memang seperti itu karena pembuatannya, karena referensinya menggunakan titik center pin dowel. Dan ini akan terlihat semakin tipis ya jika menggunakan OS piston yang di atas 100. Kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan blok piston yang cangkangnya terlebih dahulu, kita akan mendapati boring silinder yang rata ya. Tidak ada bagian yang tipis dan tebal. Ini rata semua. Kemudian untuk proses huning dari blok piston AHM itu sendiri seperti ini. Ini menggunakan metode single head, atau dia jalurnya satu jalur seperti ini. Ini keuntungannya adalah dia indrainnya sebentar ya. Dan kalau saya biasanya saya huning lagi 2 kali balikan atau dua kali pas. Jadi akan mendapati pola silang atau cross hatch, dan itu balik lagi ke selera. Kalau ini saya kurang suka. Dan mungkin bisa diambil contoh merek
pabrikan yang lain, contohnya Yamaha. Untuk silinder piston yang baru, finishing blok pistonnya dia menggunakan pola silang yang cukup dalam, jadi kalau diraba itu akan terasa sedikit kasar, tapi itu untuk bagus untuk ketahanan mesin. Dan ada sedikit anomali untuk blok piston copotan tiger lama atau tiger lawas ya. Harganya itu lebih mahal, harganya itu sama atau bahkan lebih mahal dengan blok piston baru dari AHM. Dan padahal menurut saya bukan blok pistonnya ya, tapi lebih ke ring piston dan toleransi celah ring pistonnya itu sendiri ya. Dan untuk saya, kalau lebih memilih, saya lebih milih blok piston baru dari AHM walaupun dengan segala kekurangannya. Dan mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau IG, Facebook juga bisa. Terima kasih. Ketok-ketok, karena saya pas itu kan sempat nginep di rumah ibu juga kan, jadi kalau datang itu ya mitos di tahun itu ya jangan sampai sendal di luar, kalau ada yang ketok-ketok jangan dibukain, intinya habis sisa itu benar-benar senyap nih.